Hadirin disilakan duduk kembali. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadzal makanil mubarak, fi hadzal ma'hadil mubarak, fi hadhihi lailatil mubarakah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama'an al-a'izza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, khususipun dumateng panjenenganipun Romo Kiai Munzir, Romo Kiai Ali Zain, dalah sedaya para kiai, para ibu nyai, nyuwun pangapunten boten saged kawula sebat asmanipun setunggal-setunggalipun tanpa ngurangi rasa hormat kawula dhateng para sesepuh. Bapak Wali Kota yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Santoso, panjenenganipun Bapak Kapolres Bapak Argowiono, panjenenganipun Bapak Ketua DPRD Kota Blitar ingkang kawula mulyakaken Bapak Syahrul, dalah sedaya para pejabat Forkopimda Blitar ingkang kawula mulyakaken, semanten ugi nyuwun pangapunten boten saged kawula sebat asmanipun setunggal-setunggalipun tanpa mengurangi rasa hormat kawula dhateng sedaya para pejabat pemerintah, TNI, Polri maupun sipil. Wonten ing ngersanipun para sederek-sederek kawula hadir wonten ing menika panggenan Gus Tamim, Gus Fauzi Hamzah, wonten Gus Yani, wonten Gus Majid, sedaya para gawagis, ugi para nawaning ning nang ning, wabil khusus dumateng keluarga besar Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin, keluarga besar panjenenganipun Romo Kiai Zahid Syafi'i, wabil khusus Gus Lubi, Gus Mukarrabin, sedaya kemawon keluarga besar Pondok Pesantren ingkang boten saged kawula mulyakaken, ingkang boten saged kawula sebutaken tanpa ngurangi rasa hormat kawula dhateng sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin. Para rawuh hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah, kawula badhe matur napa bingung kathah para kiai, kathah para senior-senior kawula. Wonten Gus Fauzi menika senior kawula wonten dhateng Pondok Pesantren Lirboyo, Gus Tamim ugi senior kawula. Niki salah teknis kawula dikengken paring atur wonten ing mriki panggenan. Mila niki mengke bilih wonten punapa-punapa ingkang kawula salah ucap, kepleset, keperucut omong, mohon jangan disalahkan juniornya, tapi salahkan senior-senior saya yang telah menyuruh saya untuk berbicara di depan panjenengan sedaya. Shallu ala nabiyyina Muhammad. Para rawuh dalu menika kula kalih panjenengan sami hadir wonten ing dalem majelis insyaallah penuh kalih berkah rahmatipun Allah. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Di satu majelis di dalamnya dituturkan nama seorang alim, nama seorang soleh, maka Allah akan memberikan rahmat turun di majelis tersebut, dan insya Allah kita sedaya pikantuk rahmat menika. Amin ya rabbal alamin.
Kawula hadir teng mriki radi percaya diri utawi confidence. Soalnya sing dipun hauli niki bisa dikatakan namanya satu klan kali kula. Sami-sami zahite Pak Wali Kota. Tapi menika Mbah Kiai Zahid Syafi'i niki ingkang zahid estu hakikatan, sedangkan kawula niki zahid KW yang kesekian. Walaupun toh wau MC berkali-kali salah menyebut nama kula, betul nopo-nopo, yang penting 10% untuk panjenengan harus diberikan kepada saya. Bolak-balik sampun tertulis temriku Reza Ahmad Zahid, dipun waca Ahmad Reza Zahid. Tapi betul nopo-nopo, apapun yang terjadi pada nama saya, tapi saya adalah tetap saya. Ini yang membuat saya pede para rawuh padha zahite sing dihauli Zahid, sing dikongkon ngomong tenggene acara haul nggih wonten zahite. Mugi-mugi mengki lek kula mati nggih dihauli sami kalih Mbah Kiai Zahid Syafi'i. Amin. Niki kadang tiang niku kata sing klentu dikirane kula niki nggih sami satu klan kalih Anwar Zahid. Jadi pernah satu majelis kula niki kalih Anwar Zahid sareng setunggal majelis. Temriku akhirnya mboten sida ngaji, gojlok-gojlokan rebutan jeneng Zahid. Tapi nggih bagaimanapun juga wa huwa bisabqin haizun tabdila mustaujibun sana'iyal jamila. Krana Anwar Zahid niku jelas umure langkung sepuh saking kawula. Akhirnya nggih saya persilahkan untuk mengambil duluan klan Zahid, ditempelkan pada nama beliau. Saya yang kedua setelah beliau, tidak masalah. Niki eker-ekeran kalih Kiai Anwar Zahid kemutan beberapa tahun yang lalu. Ya tetap yang menang beliau, saya persilahkan dulu yang sepuh untuk mendapatkan klan Zahid tersebut. Tetes para rawuh sekeconipun kalau punya nama Zahid niki ngapunten punyai badhe promosi sekedap. Dari kata-kata Zahid ini kan isim fa'il daripada zahada. Di dalam Zahid itu ada huruf 3. Yang pertama za, yang kedua ha, yang ketiga itu dal. Za itu ulama tasawuf mengartikan za itu sebagai tarkuz zinah. Jadi orang yang zahid dia itu memiliki sifat nopo tarkuz zinah. Tarkuz zinah itu artinya meninggalkan pepaes, meninggalkan untuk macak. Tapi menurut penelitian yang saya lakukan, walaupun toh orang tersebut memiliki nama Zahid, kemudian dia tidak macak atau tidak pepaes, tetap tidak akan melunturkan aura ketampanan. Yo ngapunten nyanyi. Mboten ngeten nggih, kalih MC ning mboten dipuji wau malah dibolak-balik jenenge. Kula yakin walaupun toh kula mboten nemoni Mbah Kiai Zahid Syafi'i, saya yakin beliau adalah orang yang sangat tampan, lanang. Jenengan tingali Mbah Kiai Anwar Zahid niku nggih pacakane necis. Kula nggih. Amin. Niki yang pertama orang yang zuhud, Pak Kapolres, itu tarkuz zinah, yaitu meninggalkan pepaes atau macak. Akan tetapi yang dimaksud tarkuz zinah meninggalkan pepaes di sini bukan berarti terus kumus-kumus, boten nate siram, boten nate cukur, boten nate perawatan, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah
piyambak ini ku meninggalkan pepaes dalam artian meninggalkan pepaes yang berlebihan, yang keluar dari real syariat. Menawi kados nyuwun sewu para bunyai, para nawani, kados panjenengan melakukan facial itu termasuk nggih napa namine zina yang sesuai dengan real syariat. Kados mboten napa-napa tidak termasuk bagian daripada orang yang harus meninggalkan zina. Mila sing badhe melanjutkan facial atau istiqomah dalam manicure, pedicure niku wajib niku wajib, apalagi diet full penuh niku wajib. Terus yang dimaksud dengan meninggalkan zina di sini adalah piyambak ini ku meninggalkan zina yang berlebihan, keluar dari koridor syariat. Tapi kalau berhias sebagai bentuk dari kewajiban seperti merawat tubuh, merawat badan, merawat wajah, ngapii awak yang dimiliki itu menjadi satu kewajiban atau menjadi satu kesunahan. Krono napa? Krono Gusti Allah Maha Indah dan Allah suka cinta dengan yang bernuansa indah. Maka indahkanlah dirimu karena Allah itu maha indah. Utawi macak krono macai wong lanang alias macai bojone iku malah jadi kewajiban. Kewajiban macai bojo niku ibu-ibu jenengan pacai bojone ampun sampai kuwale malah macai bojone tonggo niki musibah niki. Pas tenggone jero omah dasteran ngoblong-ngoblong suwek kabeh dastere mambune pawon ngoten niku nggih tetep diterusne, tapi mbasa pas medal acara malah macake luar biasa, extraordinary. Maskarane setengah meter, wedake sak senti, sing di lipstiki niku mboten namung bibire sampai sak pipi-pipine. Akhirnya mboten wonten perbedaan niku wong wedok napa ondel-ondel. Jadi azina lek dipun nisbataken kagem wong estri untuk merawat tubuh niku menjadi satu keharusan ataupun sunnah. Sedangkan azina kagem yang jalel niku hukumnya wajib, artosipun seorang istri merawat awak zina kagem jalalipun niku hukumnya wajib. Tapi kula matur kados ngeten niki para rawuh bukan berarti terus sing lanang yo pros-pros kados ngeten niku. Bukan berarti terus kewajiban macak itu untuk perempuan, terus yang laki-laki sebagai suami belas babar pisan boten macak. Niku salah dalam mengartikan azina bagi seorang laki-laki. Abdullah ibn Abbas niki sahabate Kanjeng Nabi dan juga pamannya Kanjeng Nabi. Abdullah ibn Abbas itu sangat suka sekali macak walaupun toh wong lanang. Niki kula matur khusus kagem para kakung sing mboten tahu macaki bojone. Abdullah ibn Abbas niku dipun tangleti, kenapa ya Abdullah ibn Abbas kau ini suka sekali untuk merawat tubuh panjenengan, padahal jenengan niki wong lanang. Panjenengan suka sekali berhias, padahal panjenengan niku wong lanang. Napa jawabane Abdullah ibn Abbas? Uhibbu an ata'azayyan lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyan li al mar'ah. Aku iki seneng macak. Macaki dienggo sapa? Macaki dienggo bojoku.
Seperti halnya aku seneng ndelok bojoku kuwi macai dinggo aku. Jadi semestinya para kaum laki-laki kita harus balance. Sing wedok macai jenengan yo kudune mestine nggih yo macai sing wedok. Jangan cuma menuntut saja sing wedok dikongkon macak, dikongkon diet, dikongkon facial, dikongkon manicure, pedicure, lek ambune apek muring-muring tapi jenengan malah ngopras-opros. Ini enggak ideal semacam itu. Harusnya balance, sing wedok kon macak, jenengan sebagai suami ya kudu macak. Sepakat apa mboten? Lho ngeten iki kula ngomong mboten namung berdalilkan dari apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Abbas. Tenggone Al-Qur'an itu juga jelas disampaikan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Lek pancene sing lanang wis oleh ma'ruf, sing wedok ya oleh ma'ruf. Sing wedok macai sing lanang lek pengen balance kema'rufan yang terjadi dalam rumah tangga, mesti nih sing lanang ya kudu macai sing wedok. Bukan berarti terus akhirnya tarkus zina opros ratau adus santri sing sregep aduse aja pas dina Jumat tok. Tiang jalan nggih ngoten kudu macai bojone kados bojone macai sing lanang. Niki zuhud. Yang pertama tadi tarkus zina. Yang kedua hak niku artosipun menurut para ulama tasawuf itu adalah tarkul hawa, yaitu meninggalkan hawa nafsu, tidak mengikuti hawa nafsu. Para rawuh wong sing mengikuti hawa nafsunya niki disebut kali Kanjeng Nabi sebagai al-ajiz. Napa? Al-ajiz atau orang yang lemah, atau juga bisa dikatakan wong sing bodoh. Kebalikan daripada al-ajiz itu adalah al-qayyis. Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten, awale ngeten. Al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man adba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Terus Kanjeng Nabi niku memberikan standar karakter kagem wong yang cerdas dan orang yang bodoh dengan memakai standar yang simpel untuk kita pahami. Dawuh Kanjeng Nabi al-qayyis utawi wong kang cerdas, utawi wong kang pinter, syarat minimalnya itu hanya ada dua. Yang pertama adalah mandana nafsahu, ay hasada nafsahu. Orang yang selalu berintrospeksi diri, melihat kekurangannya dan kemudian dia selalu ingin untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangannya. Itu adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan berarti orang yang selalu merasa cukup dengan dirinya dan dia tidak ada bentuk kreasi yang ditimbulkan oleh dirinya. Ini bukan orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang selalu melihat kekurangan dirinya dan dia selalu move on untuk ke depan menjadi lebih baik. Ini adalah orang yang cerdas. Makanya dipunaturaken niki wonten setunggalipun dawuh ini juga dinisbatkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, alal aqil ayyakuna arifan bi zamanih mustaqbilan fi sya'nih wa arifan bi rabbih. Kula hafal banget niki soalnya niki sering sangat dipun dawuhaken kalih Mbah Kiai Maimun Zubair. Beliau kalau mendefinisikan orang yang berakal, mendefinisikan orang yang cerdas, niki dengan memakai dawuhnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Syaratnya telu. Sing pertama
ayyakuna arifan bizamani. Dia harus mengetahui zamannya, dia harus mengetahui perkembangan zamannya. Ini syarat yang pertama bagi orang yang berakal, orang yang cerdas. Harus mengetahui perubahan karakter sosial masyarakatnya. Niku wong cerdas. Pramila syaratnya wong alim atau seorang ulama, Imam Syafi'i ini pun nate dawuh yang dimaksud dengan seorang ulama itu adalah al-aqif bi syariatillah wal arif bi zamanihi. Orang yang berprinsip dengan agamanya dan mengetahui perkembangan zamannya. Sami plek kali yang didawuhkan oleh Ibnul Jauzi yang mendefinisikan ulama sebagai demikian: al-faqih al-haqiqi man yuzawwiju bainal haqqi wal waqi'. Seorang yang faqih yang hakiki, seorang yang alim yang hakiki, itu adalah man yuzawwiju, orang yang mampu mengkombinasikan antara ilmu yang hak yang dia dapatkan dari pondok pesantren dengan perkembangan zamannya, realita masyarakatnya. Selama dia bisa menggabungkan antara al-haq, ilmu, dengan al-waqi' atau realitas sosial, maka orang tersebut dikatakan sebagai al-faqih al-haqiqi, atau seorang faqih yang hakiki. Pun kita kembali kepada apa yang didawuhkan oleh Nabi Ibrahim yang makalah ini sering dinukil oleh Mbah Kiai Maimun Zubair. Arifan bizamani, dia mengetahui perkembangan zamannya. Maka di abad kedua Nahdlatul Ulama ini betul-betul kita diajak untuk menyikapi zaman dengan mengetahui perkembangan zaman, karena moto yang dibuat oleh NU itu adalah merawat jagat, membangun peradaban. Selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Ini pesanan saking pengurus PBNU. Merawat jagat, membangun peradaban. Mengajak kita untuk arifan bizamani, mengajak kita untuk yuzawwiju bainal haqqi wal waqi'. Yang kedua, orang yang berakal itu adalah mustaqbilan fi sya'ni. Dia selalu melakukan perkara atau hal yang memiliki efek positif ke depan, selalu memiliki konsekuensi yang positif ke depan. Mustaqbilan fi sya'ni, atau bisa diartikan progresif. Niki syarat-syaratnya wong sing cerdas. Kita kudu hafal niki, mungkin mbok menawa metu tenggone ujian akhir semester. Jadi apa yang dia lakukan itu selalu memiliki konsekuensi bagus, positif ke depan. Tidak do nothing, tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk kedepannya. Itu bukan orang yang cerdas. Kemudian yang ketiga, singkat kemawon, arifan birobbih. Walaupun toh zaman berkembang, walaupun toh dia berkreasi, kreatif, tapi tetap arifan birobbih, punya prinsip berpegangan dengan syariat, berpegangan dengan agamanya Allah. Kata orang Madura, muncaan orang Madura ini kapak pun tak berubah. Jadi walaupun toh zaman berkembang, kemudian dia selalu progresif, akan tetapi yang namanya prinsip tetap prinsip. Maka nih tenggoni NU, prinsip yang dipegang itu adalah al-muhafadzah alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Gus Tamim dirubah dikit,
al-muhafadzah 'alal qadimah as-shalihah wal akhdhu bil jadidah. Pun niku napa namine syarat-syarat wong sing cerdas. Lah para rawuh, miturut dawuh Kanjeng Nabi, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu muhasabah, introspeksi pada dirinya, kemudian dia melakukan sesuatu yang positif untuk kedepannya. Mila niki menurut hipotesa saking kawula, NU itu punya satu tradisi menggelar acara haul kados menika. Acara haul itu kalau kita teliti lebih dalam, ini sebenarnya menjadi bukti dan wujud bahwa warga Nahdliyin itu adalah warga yang cerdas. Selama kita mau menghadiri acara haul, itu berarti kita adalah generasi yang cerdas, termasuk golongan orang-orang yang cerdas. Selain itu, sing dihauli itu pun juga termasuk golongan orang yang cerdas. Jadi acara haul itu adalah satu acara yang menjadi bukti bahwa shahibul haul wa man hadara fi majlisil haul, keduanya itu adalah orang yang cerdas. Awake dhewe cerdas, para ashabul haul juga cerdas. Kenapa saya katakan dua-duanya ini golongan orang yang cerdas? Sing pertama, ashabul haul cerdas karena beliau kalau tidak cerdas tidak akan mungkin dihauli di masa saat ini setelah sepeninggal beliau. Kita hadir ada di majelis ini karena menghauli orang yang sudah meninggal dunia, dan beliau yang sudah meninggal dunia pasti melakukan hal-hal yang positif yang kemudian dikenang dan memberikan satu konsekuensi yang positif, sehingga kita hadir di sini mengenang apa yang telah dilakukan oleh para ashabul haul. Jadi nggak ada ceritanya wong goblok dihauli, kuwi jauh dari kemungkinan. Sing dihauli kuwi mesti wong cerdas, karena dia melakukan sesuatu yang memiliki konsekuensi positif yang saat ini kita kenang apa yang menjadi dawuh-dawuh beliau, apa yang menjadi haliyah beliau, semuanya kita kenang di majelis ini. Pramila wau Gus Lubi menceritakan sejarahipun Mbah Kiai Zahid Syafi'i, menceritakan bagaimana sepak terjang beliau, perjuangan beliau, sifat-sifat mulia beliau, sifat indah-indah beliau. Jadi semuanya itu akhirnya kita kenang, dan itu adalah perbuatan yang positif yang memberikan efek positif sampai saat ini kita kenang. Mila tenggone acara haul para masyayikh itu pasti disebutkan bagaimana kisah-kisah para ashabul haul, dan itu memang menjadi satu kewajaran di dalam acara haul. Kenapa? Pramila para rawuh nggih, niki sing paling penting dituturkan hikayat, cerita-cerita para ashabul haul, karena inda ba'dis sufiyin al-hikayat min junudillah. Cerita-cerita para orang-orang yang soleh, kisah-kisah hikmah para ulama, kisah-kisah hikmah para pahlawan, ini disebutkan oleh para ulama ahli tasawuf, dikatakan sebagai min junudillah, sebagai pasukan-pasukannya Allah.
Kenapa dikatakan sebagai pasukan-pasukannya Allah? Li'anna Allaha yusabbitu quluba awliyaihi biha. Karena Allah itu menetapkan, memantapkan hatinya para kekasih-kekasih Allah itu dengan memakai cara nopo hikayat. Pun gampangane matur ngeten, ngapunten rodok serius. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku kathah sangat memantapkan hatinya para aulia itu dengan memakai hikayat, dengan memakai kisah para ulama. Ketika mereka mendengar kisah para pahlawan, akhirnya Bapak dari TNI semangat lagi untuk berkhidmat, Bapak dari Polri semangat lagi untuk berkhidmat, Bapak dari pejabat pemerintah, Pak Wali Kota bersama dengan para pejabat-pejabatnya itu pun juga semangat lagi dalam berkhidmat karena mendengar kisah para pahlawan. Demikian juga kita para santri, ketika mendengarkan kisah para ulama, akhirnya kita pun juga semangat lagi dalam belajar, semangat lagi dalam berkhidmat. Ini loh kemudian dikatakan bahwa al-hikayat min junudillah. Kisah-kisah para ulama itu adalah pasukan-pasukannya Allah, pasukan-pasukannya Allah. Milo niki ada satu riwayat dawuh dari Imam Abu Hanifah, aku iki luwih seneng hadir dalam satu majelis yang di dalamnya itu diceritakan tentang para ulama, di dalamnya itu dikisahkan kisah-kisah para aulia. Aku luwih seneng hadir di acara semacam itu daripada hadir dalam acara mujadalah masail-masail yang fiqhiyah, waqi'iyah. Aku luwih seneng hadir dalam acara-acara yang nuansanya hikayatul ulama. Kenapa? Ya dawuhnya semacam itu. Li'anna Allah yusabbitu quluba awliyaihi biha. Karena dengan kisah para ulama, hati itu semakin mantap. Dengan dalil apa? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Jenengan tingali piyambak mulai juz 1 sampai 30 tenggone Al-Qur'an 80% itu bicara tentang hikayat, bukan tentang ahkam, tapi bicara tentang hikayat. 80% ada di dalam Al-Qur'an. Pramila dipun dawuhaken napa? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Allah menetapkan, memantapkan hatinya Rasulullah itu dengan memakai hikayat-hikayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi lek wonten kiai paring dawuh mulai dari awal mauidhah sampai akhir niku isine cerita tok. Niki bagi orang yang mengerti tentang maksudnya sang kiai fine-fine saja. Malah justru lebih mantap hatinya ketika mendengar kisah-kisah para ulama. Kadang ada yang bilang ini kiai kurang ngerti masalah hukum, mosok mau idoi mulai awal sampai akhir cerita tok. Cerita niku ya tentang sing dihauli tok, ora enek babakan hukum, ora enek babakan kaidah, ora enek isine cerita tok. Lho, ini kiai yang semacam ini mungkin beliau tahu tentang satu kaidah napa? Al-hikayat min junudillah yusabbitullah quluba awliyaihi biha. Kemudian al-ajiz, kebalikan daripada orang cerdas, dipun dakwaken kali Kanjeng Nabi itu dengan sebutan al-ajiz, orang yang lemah. Orang yang lemah niku dipun sebut oleh Kanjeng Nabi atau orang sing geblek disebut kali Kanjeng Nabi itu juga dengan dua kriteria. Yang pertama, man adba'a nafsahu wa hawaha.
Dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Kemana hawa nafsunya pergi, dia ikut ke sana. Hawa nafsunya ke situ, dia ikut ke situ. Hawa nafsunya ngajak ke sono, dia ikut ke sono. Dan begitu seterusnya. Dan lebih geblek lagi, dia mengikuti hawa nafsunya, tapi ditambah lagi wa tamanna 'ala Allah. Dia hanya berharap kepada Allah, ya Allah, mugi-mugi hasil maksud pengennya apa yang menjadi keinginannya selalu diijabahi oleh Allah, padahal dia tidak pernah berusaha, tapi dia hanya berharap tok muga-muga dan diijabahi, tapi dia hanya mengikuti hawa nafsunya tok. Niki wong kados ngeten niki disebut sebagai al-ajiz. Al-ajiz niki apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus para Rabu, hak di dalam zuhud itu artinya adalah tarkul hawa. Pramila wong sing enek jenenge zahid, nggih, niku fa insyaallah duwe utek lah wong ngene. Nggih. Soale tarkul hawa. Mugi-mugi nggih kula barang niki nggih ketiban nasib padha duwe jeneng zahide nggih mugi-mugi nggih duwe utek ngoten kemawon lah. Terus wonten Kiai Zahid niki namine nggih Kiai Zahid. Saking buntet Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Niku nggih termasuk keturunane Mbah Kiai Abdul Jamil. Dan juga Kiai Zahid ini salah seorang awal santri yang mondok di Tebuireng. Jadi awal mondok niku barengan kali Mbah Kiai Abbas Buntet, kan Abbas bin Abdul Jamil. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dulu niku sowan dateng Mbah Kiai Abdul Jamil nyuwun barokah saking pondok Buntet agar sekiranya ada putra-putra beliau niku di pondokne tenggone pondok pesantren Tebuireng. Dari pondok Buntet itu yang mondok di Tebuireng niku diantaranya Mbah Kiai Abbas kali Mbah Kiai Zahid. Mbah Kiai Zahid niki piyantune wuta, beliau ini buta. Dan mbah kula niki ngefans sangat datang Mbah Kiai Zahid. Ngefans sangat datang Mbah Kiai Zahid. Mbah Kiai Zahid Buntet, mbok menawi nggih ngefans juga kali Mbah Kiai Zahid Syafi'i. Karena kita satu klan gitu loh, sama-sama Zahidnya. Lah Mbah Kiai Zahid niki para rawuh piyantune niku wuta, tapi terkenal sufi kabir. Lek ndonga niku mesti manggine Mbah Kiai Zahid. Mbah kula niku ngefans kali Mbah Kiai Zahid. Maksud kula Mbah Kiai Usman saking Surabaya, Mbah Kiai Usman Al-Ishaqi niki ngefans kali Mbah Kiai Zahid. Mbah Kiai Mahrus itu pun juga ngefans sangat kali Mbah Kiai Zahid. Pokoknya lek tenggone Buntet niku mesti sowan dateng Mbah Kiai Zahid. Luar biasanya Mbah Kiai Zahid, walaupun toh beliau ini buta, tidak bisa melihat. Kalau Mbah Kiai Mahrus itu rawuh di Buntet, Mbah Kiai Zahid dipun kandani, dipun aturi, Yai Kiai Mahrus rawuh nang ndi ana nang ndi wonge, kata orang Cirebon kan bahasanya semacam itu. Teng mrika Kiai, ndi wonge, kita pen mana, saya mau ke sana. Mbah Kiai Mahrus jauh di sana, Mbah Kiai Zahid itu ada di dalamnya. Beliau langsung berjalan tanpa digandeng, tanpa tongkat, itu langsung menuju ke arahnya Mbah Kiai Mahrus dan langsung berada di depan Mbah Kiai Mahrus. Jadi ini menunjukkan wong alim, seorang wali, seorang soleh itu kalau sudah punya hati, maka walaupun toh mata ini tertutup, hati yang akan menyatukan mereka berdua. Samalah antara kita dengan panjenengan, walaupun toh sebelumnya nggak kenal, nggak tahu, tapi karena hati kita selalu bertautan, akhirnya kita bertemu di majelis ini. Susuit gitu loh antara kita dengan panjenengan. Sama nih.
Dan Mbah Kiai Ma'ruf sama Mbah Kiai Zahid itu sama semacam itu. Sampai Mbah Kiai Zahid, Masya Allah, ini doanya mustajab, terkenal. Dulu itu ada seorang santri sopan kepada Mbah Kiai Zahid. Beliau matur datang Mbah Kiai Zahid tentang masalah beliau yang sudah lama menikah tapi tidak diberi keturunan. Matur datang Mbah Kiai Zahid, kula nyuwun dongane Kiai supados kula niki dipun paringi keturunan. Sing matur niki suaminya. Akhirnya Mbah Kiai Zahid niki matur, oh dawuh cukup nak kelapa sing nom. Gawa menek kelapane. Bawa ke sini kelapa mudanya. Akhirnya dipun paringi kelapa muda. Mbah Kiai Zahid saking butet niki langsung donga. Jadi klopo dicekel tenggone tangan kanan, kedua tangan menengadah ke atas, doa pun pokoknya donga seperti beliau berdoa. Setelah beliau berdoa, kemudian beliau meniupkan utawa menyemburkan ba'da doa. Tapi yang ditiup itu tangan sebelah kiri, padahal kelapa itu ada di tangan kanan. Bukan yang di sebelah kiri kelapanya, tapi yang ditiupkan itu tangan yang sebelah kanan. Ini yang minta doa, protes, Kiai, kelapanya anak sing tangan kanan, kok sing ditiup sing tangan kiri? Jawab Mbah Kiai Zahid apa? Wis pada baik, sing penting doa insya Allah mustajab. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan kemudian orang yang minta doa ini, Masya Allah, diberi keturunan oleh Allah, hamil istrinya. Niki barokah doanya Mbah Kiai Zahid. Makanya sing jenenge Zahid itu kon donga, wah. Tapi sing asli senes sing kawe kados ngeten niki mboten. Ini hanya embel-embel namanya saja. Ini doanya Mbah Kiai Zahid. Makanya ada satu pertanyaan, doa niku sing mustajab, doa itu yang cepat diijabahi oleh Allah, itu kan doa yang yakin, khusyuk dalam berdoa, khudu ketika berdoa. Pertanyaannya, sing yakin kuwi sing donga apa sing ditongani? Ayo santri sing iso jawab tak wenehi hadiah sampean. Sopo sing kudu yakin dalam potensi ijabatut doa, cepat diijabahi oleh Allah? Sing yakin kudu sing donga utawa sing ditongani? Sing jawabannya bener oleh mulih dhisik. Jawabannya adalah tak jawab dewe, loro-lorone kudu yakin. Lek sing donga sing yakin niku seperti yang dilakukan oleh sinten Mbah Kiai Zahid. Kalau sing yakin niki sing didongani niki kula nggih wonten critane. Niki disampaikan di dalam kitab An-Nawadir. Saya yakin ini masih belum ada di YouTube. Tenggone Google sama goleki paling ya sik gurung ngene. Niki tenggone kitab An-Nawadir. Di situ dikisahkan ada satu rombongan yang mengaku sebagai pasukannya Allah, Al-Mujahidun Fisabilillah. Malam-malam hari jam 2 malam itu dia mengetuk pintu salah seorang masyarakat. Yang punya rumah kaget, jenengan juga. Setelah pintu dibuka, tuan rumah bertanya, panjenengan semuanya siapa? Saya ini adalah pasukannya Allah. Saya ini Al-Mujahidun Fisabilillah. Saya kemalaman bersama dengan rombongan, entah di mana saya istirahat. Mohon izin, kalau panjenengan mengizinkan kami semuanya tidur di sini,
Apa diperbolehkan? Apa jawab tuan rumah? Siap, laksanakan. 86 tidur di sini. Ini rombongan sebenarnya bukan al-mujahidun fisabilillah. Rombongan ini bukan tentaranya Allah, tapi mereka adalah rombongan perampok yang ingin merampok rumah itu dan mengaku sebagai tentaranya Allah. Begitu masuk rumah, dijamu. Tuan rumahnya senang didatangi al-mujahidun fisabilillah, didatangi tentara-tentaranya Allah, dijamu dengan apa namanya mulianya penjamuan kepada tamu, layaknya tamu yang mulia. Kemudian kemudian tuan rumah itu membuka air, terus air ini dimintakan doa kepada ketua rombongan perampok itu tadi. Di dalam hatinya tuan rumah itu yakin kalau ini adalah al-mujahid. Kula nyuwun donga tentarane Allah. Jenengan kan wong sing jihad di jalan Allah. Dongane mandi. Kula niki duwe anak lumpuh. Tidak bisa jalan sejak bayi dia lumpuh. Jenengan dongani untuk anak saya biar anak saya bisa berjalan. Perampok niku nggih akhire ndonga sak donga-dongane rampok ya. Nggih ngoten niku dongane. Pun jajal lemah abang nyempang lemah putih ngalih lemah ireng anteng jajal yo mandio sak ora pokoke mandio. Ditongani ngoten-ngoten karo tuan rumah ini diparingaken putrane terus kali putrane dipinung. Alhamdulillah istirahat. Para rombongan perampok niki istirahat, tuan rumah juga istirahat. Menjelang subuh ketua perampok mengomando, pasukan siap, ayo kita lakukan serangan fajar. Ambil semua itu harta-harta yang ada di rumah ini, dipendeti sedaya. Subuh isu-isu mau kabur lewat jendela, buka jendela, ada anak yang lari-lari di depan teras rumah. Itu anak yang tadi malam lumpuh. Kaget ini ketua perampok. Loh, isok layu. Ketika dia mau kabur, akhirnya dia berpikir, ya Allah, tibane dong aku mandi. Pamit kepada tuan rumah, tanya kepada tuan rumah, itu bukankah anak yang tadi malam itu lumpuh, sekarang sudah bisa jalan? Dijawab kali tuan rumah, enggih mujahid fisabilillah, saya mohon, alhamdulillah, mohon syukur kepada Allah, barokah doa panjenengan seorang mujahid yang menjadikan anak saya tanpa operasi bisa berjalan sembuh dari yang namanya lumpuh sejak kecil. Perampoknya bingung, padahal dungane kados ngoten niku wae, yo mandiyo yo ora. Ini yang yakin itu yang minta doa, walaupun toh yang doa ini gak pate yakin karo dongane, tapi masya Allah karena yang minta doa ini yakin, akhirnya ijabatut doa segera terrealisasi. Akhirnya para perampok niki wau langsung tobat seketika. Ya niki lho, pramila niki mengki lek wonten sing donga kiai sepuh niki mengki kan donga. Lek pancene ada hajat jenengan kok durung dituruti karo pangeran, jangan salahkan yang doa, tapi salahkan sampai yang sendiri yang gak yakin dengan yang doa gitu loh. Berarti sing salah duduk sing donga, tapi sing salah sing ngamini. Niki dalile wong yang selalu berhelah sing dongane gak mandi-mandi terus selalu menyalahkan yang ngamini.
lek panjene mboten saged dipun tampi kalih Gusti Allah utawa gak diijabahi kalih Gusti Allah, senes salah kawula sing donga, salahi jenengan sing ngamini. Lah wonten malih Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Allah, Pak Bupati, Sayyidina Umar itu kan khalifah yang ditakuti setan. Khalifah, semua orang takut dengan yang namanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pernah melihat ada seorang pemuda, dia itu bawa botol minuman keras. Sayyidina Umar itu melirik, srit, loh, bawa botol minuman keras. Si pemuda ini tahu kalau dilirik oleh Sayyidina Umar, botol minuman keras ini kemudian disembunyikan di dalam jubahnya. Sayyidina Umar langsung mendatanginya, menghampirinya. Ini si pemuda ini wis gobyos keringetan, duh, ditekani karo Sayyidina Umar. Ketahuan bisa nggawa botol, ketahuan bisa nggawa minuman keras. Ajur apa? Ajur. Iki mesti dirajam karo Sayyidina Umar. Ya Allah, kula sak menika tobat ya Allah, pun kula tutup botole, guwaken botole, pun kula mandek mulai sak menika saya tidak minum minuman keras, taubatan nasuha. Kemudian Sayyidina Umar tanya kepada laki-laki ini, apa yang ada di dalam jubahmu? Dijawab, cuka. Sayyidina Umar, cuka. Kamu deh, aku ndelok botolnya wis ketok apik kaya ngono kuwi mesti botol minuman keras. Dijawab kali pemuda itu tadi, sanes, ini cuka. Gawa rene. Oleh Sayyidina Umar botol tadi itu dibuka. Kemudian dicium oleh Sayyidina Umar, ternyata betul berubah jadi cuka. Oleh Sayyidina Umar kemudian diminum, dirasakan oleh Sayyidina Umar, rasanya pun juga cuka. Ayo, ini juga menjadi bukti bahwa ketika orang yang berdoa niku yakin, maka insya Allah bisa merubah segalanya. Dan ini kisah sangat-sangat masyhur dan dijadikan oleh orang-orang sebagai dalil bahwa tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Ya. La yughayyiru al-qadra minallah illa doa. Tidak ada yang mampu merubah takdir saking Gusti Allah kecuali doa. Makanya dipun dawuhaken ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Wa doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Selama ngaku mukmin yo mestine kudu ndonga. Dan iki lho, makanya walaupun toh saat ini takdirnya kau bersama dengan dia, tapi saya tetap berdoa, ya Allah, tetapkanlah dia untukku walaupun toh sementara ini dia bersamanya. Ini tak marahi, jangan mudah sakit hati, patah hati. Dengan doa ketetapan Allah bisa berubah dan panjenengan mendapatkan hasilnya. Tidak ada patah hati dalam kamus kita, apalagi laki-laki. Tetap semangat. Pokoknya kalah apa jenenge? Kalah bondo menang durmo niku mawon. Nggih, niku bener niku sesuai dengan kaidah, tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Nah, dalam bahasa pondokan itu enak dikatakan secara simpel, wong lanang santri kalah bondo menang durmo. Karena walaupun toh dia itu terpesona dengan hartamu dan dia sekarang menjadi milikmu, tapi aku masih punya doa. Lihat saja nanti, dengan doa ku buktikan kau pasti akan kembali kepadaku. Tidak ada kamus patah hati untuk kita. Selesai sudah, nggak ada kamus patah hati selama kita bisa berdoa. Dan ini babakan masalah dungo. Nah,
Kemudian yang berikutnya, di dalam zuhud itu ada dal. Dal itu artinya adalah tarkut dunia, meninggalkan dunia. Jadi zuhud zat tarkul zina, hak tarkul hawa. Dalnya itu adalah tarkut dunia, meninggalkan dunia. Tapi bukan berarti ya, jangan sampai salah kita mengartikan zuhud itu berarti tidak mau dengan dunia. Bukan berarti terus kita tidak berharta. Bukan berarti terus akhirnya kita tidak butuh dengan dunia. Boten kados ngoten niku. Yang dimaksud dengan zuhud yang menempel pada diri seorang zahid, dia adalah orang yang tarkut dunia, itu maksudnya adalah Allah tatakhalla yadaka minal asya, walakin Allah takuna abdan lil asya. Niki dawuhipun Al Habib Abdullah Baharun, guru kula, rektor Universitas Al Ahqaf. Niki napa namine menjadi bukti lek memang kula niki kuliahe tenanan. S1 niki kula lampahi, S2 niki kula lampahi, MC mau ngomong doktor niku ya kula kuliah tenanan. Matur suwun MC. Lah itu rektor kawula ingkang paring asma Al Habib Abdullah Baharun itu pernah pesan kepada murid-muridnya, kepada mahasiswanya, kepada santri-santrinya. Laisa minaz zuhd an tatakhalla yadaka minad dunya, walakin az-zuhd alla takuna abdan minad dunya. Utawi ngeten, laisa minaz zuhd an tatakhalla yadaka minal asya, walakin az-zuhd alla takuna abdan lil asya. Napa artinya? Yang dinamakan dengan zuhud itu bukan berarti tangan kita ini nggak punya apa-apa. Tapi yang dimaksud dengan zuhud itu adalah kita ini bukan menjadi hamba dari apa-apa. Sing diarani wong zuhud itu bukan berarti dia nggak punya harta benda, ra duwe donya. Tapi hakikat zuhud itu adalah dia tidak menjadi hamba dunia. Harta dunia itu kan bukan segalanya, ya kan? Maka tidak ada alasan kamu menolak cintaku karena saya tidak punya harta. Walaupun toh aku ini datang dengan membawa cinta, maka itu semestinya harta yang sesungguhnya. Nah, ini sing tepuk tangan pengalaman nih, randu apa-apa. Jadi kita baru tahu. Jadi zuhud yang sebenarnya itu bukan memposisikan diri sebagai hambanya dunia. Randuin dunia kelepek-kelepek, minyak munggah masalah dunia kelepek-kelepek, gula munggah masalah dunia kelepek-kelepek. Bukan itu masalahnya. Tapi kita tetap enjoy menikmati dunia, rohah dengan dunia. Kita tidak dipusingkan dengan masalah-masalah dunia. Makanya top-topan tenan niku Gus Dur sampai punya kaidah paling simpel sedunia dalam mendefinisikan zuhud gitu aja kok. Niku definisi zuhud paling simpel yang saya temukan dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab yang menjelaskan atau bab-bab yang menjelaskan tentang zuhud. Paling simpel niku apa yang didhawuhkan oleh Gus Dur. Gitu aja kok repot. Niku. Jadi kita dalam berinteraksi dengan dunia itu mboten saged kita itu meninggalkan dunia. Kanjeng Nabi sendiri itu sampai dawuh ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah mazra'ah,
yaitu kebun yang nanti kelak di akhirat kita akan menikmati panennya. Kita ini di dunia ini sedang cocok tanam, yuk diapii tandurane, diapii ibadahe, diapii dunyane, karena kelak nanti di akhirat apa yang kita tanam di dunia ini akan kita nikmati di akhirat. Lelek jenengan kelemar nanggone dunya, piye arepe panen nanggone akhirat? Apa yang akan panjenengan panen di akhirat? Ayolah kita ini mengikut apa yang didawuhkan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ada dua dawuh Sayyidina Umar Ibnul Khattab, tak bantu Pak Wali Kota dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Blitar dengan dua kaidah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Yang pertama, Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu pernah dawuh kepada umat muslim ketika dia menjadi seorang khalifah. Ya ma'syaral muslimin, irfa'u ru'usakum qad tawaddahat tariq, qad wadahat tariq, fala takunu mas'ulan linnas. Niki dawuhnya Sayyidina Umar, pidatonya Sayyidina Umar di bidang ekonomi. Pidatonya Sayyidina Umar di bidang ekonomi. Napa dawuhipun? Wahai orang-orang Islam, percaya dirilah kamu, dengan kata-kata angkatlah kepalamu. Percaya dirilah kamu dalam bekerja, dalam berkreasi. Yang pertama, qad wadahat tariq, telah dibuka dan jelas pintu-pintu untuk berbisnis. Dua. Yang ketiga, fala takunu abd, fala takunu mas'ulan linnas. Tiga, jangan menjadi tanggung jawabnya orang lain utawa ngebot-ngeboti wong liya. Tiga. Sehingga dalam pidatonya Sayyidina Umar Ibnul Khattab, dan ini disampaikan jauh sebelum Adam Smith itu punya teori ekonomi. Gitu? Bapak ekonomi itu siapa? Adam Smith. Sayyidina Umar itu sudah memiliki 3 teori yang luar biasa. Yang pertama, Masya Allah, irfa'u ru'usakum, angkat kepalamu. Artinya kamu harus percaya diri dalam menjalankan roda pemberdayaan ekonomi, roda bisnis, roda berusaha, roda berdagang. Kudu percaya diri. Karena menurut satu kaidah itu ada satu kaidah begini, barokah percaya diri. Ya Allah, rotok lali. When you have a confidence, ya sajalah. When you have a confidence, you can have a lot of fun. And when you have a fun, you can do amazing things. Understand? Yes. Apa maknane lek kowe understand? Ayo. Lah jerene understand. Ini makalah ini disampaikan oleh Joy Namat, salah seorang yang sangat-sangat terkenal dulu ketika tahun 1960-an. Saya ingat betul waktu itu saya belum dilahirkan. Tahun 1960, Joy Namat, seorang pemain football, Pak Ketua Dewan, seorang pemain football, tapi dari Amerika. Football itu kalau di Amerika itu berarti permainan bola yang bolanya bentuknya lonjong. Kalau bulat itu namanya soccer. Itu bedanya Inggris British kali Inggris Amerika. Nah, Joy Namat itu kapten football pada waktu itu, bukan soccer. Kalau soccer sepak bola Amerika, memang Amerika itu mengikuti pertandingan Piala Dunia itu sejak tahun 1930. Akan tetapi
Amerika itu masuk pada perempat final itu hanya pada tahun 2010 ketika Piala Dunia itu dihelat di Korea Selatan dan Jepang. Itu bisa masuk perempat final. Itu hanya sekali itu tok. Seumur urip Amerika melok Piala Dunia masuk ke perempat final, itu yaitu pada tahun 2010. Nah, kalau kemarin tahun 2002 Piala Dunia di Qatar, itu yang namanya Amerika kan hanya masuk pada 16 besar, tidak bisa masuk pada 8 besar. Nah, tapi walaupun demikian, saya jujur waktu itu tidak menjaga Amerika. Saya waktu itu jago saya ya yang berlogo jago. Walaupun toh kalah, nggak masalah. Tapi saya tetap mengatakan yang berlogo jago itu adalah jago. Kan Argentina lawan Prancis, yang menang itu kan Argentina. Rapopo. Tapi bagaimanapun juga yang jago itu tetap Prancis, karena yang punya logo jago sebagai simbol timnas itu hanya Prancis. Jenengan tingali jersey ini Prancis, ini boleh enek logo nih jago. Ya toh nggih. Yang kedua, rapopo. Walaupun toh sing menang kuwi Argentina, tapi yang mendapatkan sepatu emas itu Mbappe. Rapopo. Sing paling banyak mengegolkan itu Mbappe. Messi itu 7, Mbappe itu 8, kacek siji. Karena Mbappe ketika akhir pertandingan itu Mbappe mengegolkan 4 gol, 3 digolkan ketika match atau ketika pertandingan, dan 1 ketika tendangan penalti. Sedangkan Messi ketika final itu hanya mengegolkan 3, 2 ketika match, kemudian yang 1 ketika tendangan penalti. Makanya Mbappe menang daripada Messi, tapi negarane kalah, Piala Dunia dimenangkan oleh Argentina, tapi yang mendapatkan sepatu emas itu adalah Mbappe. Kita tadi bicara apa ya? Ngapunten Yai, kadang enten iki kula lagi sebengi niku gleyor ngomong sak karepe dhewe Yai. Pak Wali kula mau matur napa niki wau. Mbappe kan sampun iki cerita. Joy naman. Kok idah niki wau. When you have confidence, you can have a lot of fun. And when you have a fun, you can do amazing things. Understand? Apa artinya? When you have ing dalem nalikane anduweni sapa sira? A confidence dadi maf'ul. Ing rasa percaya diri, you can have. Mongko bakal anduweni sapa sira. Ini jawab daripada when, karena when itu syarat. You can have, mongko bakal iso anduweni sapa sira a lot of fun ing pirang-pirang rasa bunga. And when you have lan ing dalem nalikane anduweni sapa sira a fun ing rasa bunga, you can do, mongko bakal iso nglakoni sapa sira amazing things ing pirang-pirang perkara kang bisa nggawokake apa mak ka ing sira. Ngeten iki lek gak santri gak iso, asli ora iso. Wis to. Jadi amazing things, perkara-perkara yang amazing, yang luar biasa itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki hati yang bahagia. Punten jenengan delok sejarah-sejarah, ora enek ceritane wong sumpek terus membuat hal yang luar biasa, ora enek. Wong sing tanggane jero atine gegana tok, gelisah, galau dan merana. Ora mungkin akan menciptakan suatu hal yang istimewa, ora mungkin. Niki saking istimewanya terus nyebute istimewa. Mboten saged. Jadi harus berasal dari hati yang bahagia. Nah wong niku
Syaratnya duwe hati bahagia kuwi kudu duwe rasa percaya diri dhisik. Wong bahagia itu mesti gandengane percaya diri. Orang mungkin wong kelunu gak duwe rasa percaya diri terus akhirnya iso munggah senyum. Orang mungkin, gak mungkin. Berangkat dari rasa percaya diri. Santri zaman kudu percaya diri. Nggih. Utangnya akeh tetep percaya diri. Kiriman gak teko-teko percaya diri. Santai. Suket mburi sik akeh. Gawe sok yo kena. Percaya diri saja. Loh ini loh. Jauh sebelum join Ahmad itu punya kaidah confidence tentang rasa percaya diri. Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu sudah menanamkan terlebih dahulu konsep atau teori percaya diri untuk membangun ekonomi. Sing nomor kalih dawuhipun Sayyidina Umar saking dawuh yang pertama tadi itu napa namine irfa'u ru'usakum qad wadahat tariq, telah dibuka itu jalur-jalurnya. Artinya yang dilakukan oleh Sayyidina Umar pada waktu itu adalah membuka jalur-jalur untuk berbisnis sehingga terjadi investment, sehingga terjadi investasi, saling ekspor, saling impor, saling berinvestasi. Jenengan takon Pak Wali Kota, satu negara atau satu daerah kalau tidak ada investor, daerah tersebut sulit untuk berkembang. Gimana betul? Mungkin satu daerah kalau tidak ada proses ekspor impor, ya, kalau tidak ada proses investasi di antara para bisnis, maka daerah tersebut pasti akan lambat perkembangannya. Niki pun jadi kaidah Adam Smith dalam membangun perekonomian rakyat, membangun ekonomi suatu negara. Tapi jauh sebelumnya sudah disampaikan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kemudian yang ketiga, dawuhnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab niku napa? La takunu mas'ulan, la takunu mas'ulina, nyun ngapunten. La takunu mas'ulina linnas, ojo sampai dadi tanggungane wong liya. Ojo sampai dadi tanggungane wong liya. Ora gak duwe apa-apa terus akhirnya nyusahne tangga. Ora gak duwe apa-apa nyusahne kancane. Ini diwanti-wanti jangan sampai terjadi. Sinten sing mewanti-wanti? Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Makanya satu ciri negara yang di situ ditemukan banyak para gelandangan sing jaluk-jaluk, itu menjadi satu ciri bahwa itu bukan negara berkembang, apalagi negara maju. Gini apa betul? Pun sama takon Pak Wali Kota ini mesti duwe ilmu nih. Ini jauh sebelumnya sudah diwanti-wanti oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Dan ini ilmu ekonomi dari para sahabat. Jarang ini kalau tidak di malam ini nggak akan saya buka. Mesti ini larang nih para rawuh. Nek tenggone kampus kula niki kudu bayar berapa SKS ngoten niku. Tapi wis rapopo wis. Demi panjenengan semuanya tak buka niki. Tepuk tangan ora apa-apa. Rasa ini. Mungkin. Saya ini pernah ditanya oleh Haji Imam Muhayyad Syah. Gus, kita ini sering mendengar kalau para sahabat itu ahli ekonomi, sahabat itu kaya raya. Terus yang saya tanyakan, Gus, kalau dites kali Pak Haji Imam Muhayyad Syah, ada nggak konsep yang ditata oleh para sahabat tentang pemberdayaan ekonomi? Ayo, kita ini sering melihat hadisnya Rasulullah, kita ini sering melihat athar yang disampaikan oleh para sahabat. Sekarang ada nggak satu buku yang berbicara tentang ekonomi secara konsep dan teori? Bukan hadis, bukan asal, tapi sudah jadi matang sebagai teori atau konsep. Saya jawab, ada.
Apa kitabnya? Itu ada kitab yang ditulis oleh seorang tabi'in, orang yang lama. Kalau nggak tabi'in atau tabi'in, karena memang di situ ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kitabnya namanya Ahkamus Suq atau hukum-hukum pasar, dan itu ditulis oleh Yahya ibn Umar. Cek, ada di situ. Alhamdulillah, akhirnya akrab. Kayak musik juga akrab karo Pak Haji Imam Muhayyad Syah, Allah yarham. Bicara selalu tentang pemberdayaan ekonomi, bagaimana caranya, bagaimana konsepnya menurut para sahabat, menurut hadis Rasulullah, bagaimana konsepnya. Beliau saat ini sampun sumari Pak Haji Imam Muhayyad Syah, ya mungkin Pak Wali Kota tadi ngobrol-ngobrol masalah ekonomi, pulau siap jadi konsumen. Ya. Sallallahu Muhammad. Ya Allah, jam pinter lagi. Lagi kira-kira lanjut apa mboten? Iya jauh lanjut ora? Lanjut. Sing nomor loro, kalau gak lanjut ya apa-apa, kok kapan-kapan kula njaluk diundang maneh. Sing nomor loro dawuhipun Sayyidina Umar Ibnul Khattab dalam rangka pemberdayaan ekonomi. Dawuh beliau ngeten, ini juga ada kaitannya dengan zuhud. Laisa khairukum man 'amila lil akhirah wa taraka ad-dunya. Wa 'amila lid dunya wa taraka al akhirah. Bukan termasuk golongan wong sing apik di antara kalian. Sinten niku Sayyidina Umar? Wong sing ngamal akhirat tapi ninggalkan dunia. Halo? Halo? Ngamal akhirat tok tapi lali karo dunyane. Kewajiban dia hidup di dunia kuwi apa dilalekno. Yang kedua, wa amila lid dunya wa tarakal akhirah, luwih parah maneh nglakoni donya untuk kepentingan dunianya tapi lali karo akhirate. Niku luwih parah malih, golek dhuwit tok gak tau ibadah. Dawuh Sayyidina Umar Ibnul Khattab, wa innamal haraju fir raghbah fima tajawaza qadral hajah wa zada ala haddil kifayah. Ini masuk dalam masalah tasawufnya. Yang jadi permasalahan dalam keinginan kita, awake dhewe nek duwe keinginan terus itu bisa menjadi bencana. Dawuhe Sayyidina Umar itu apa? Ketika kalian memiliki sesuatu atau melakukan sesuatu di luar batas hajat atau kebutuhan kalian, kemudian kalian juga melakukan sesuatu, memiliki sesuatu di luar batas kecukupan kalian, makanya tembliku wonten zakat, wonten sedekah, amal jariah dan lain sebagainya. Niki lek diterusne para rawuh, iki engko iso sampai kula masuk dalam 5 konsep. 5 konsep menjadi seorang pengusaha yang sukses, bagaimana triknya, bagaimana tipsnya. Niki 5 konsep ini saya ambil dari kitab lek mboten kula supe nggih, dari kitab Adabud Dunya Waddin atau dari kitab Tambihul Ghafilin. Niki lek kula preteli 5 niki mengki iso-iso niki mungkin sampai jam 5 niki acara. Satu persatu nih. Allah yu'akhiru faraidullah alla yu'dhiya ghairuhu dan lain sebagainya. Ada 5 tips untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tapi mungkin lek kula diundang malih tak preteli niki mungkin 5 tadi ini. Niki napa namine zuhud, nggih. Kita kembali pada permasalahan zuhud. Jadi ini Pak Wali Kota,
Ini adalah konsep yang dibuat oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab dalam rangka untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Untuk kita semuanya, kita ini nggak bisa lepas dari dunia. Walaupun Tuhan arepe ngomong masalah akhirat, orang bakal iso lepas tekan dunia. Pun gampangane ngomong, kita sholat, butuh yang namanya kain untuk menutupi aurat kita. Betul napa mboten? Sampeyan tumbas kain dijahit nggih napa mboten? Untuk menutupi aurat. Pertanyaannya, deloken nanggone pojok kain made in di? Made in pundi? Deloken mesin jahite made in pundi? Nggak bisa. Kita meninggalkan dunia nggak bisa, walaupun tujuannya akhirat. Mau sholat butuh kain, kain ini untuk menutupi aurat, kain digawe teko negara ndi, sing nenun kain kuwi sapa, sing jahit kuwi sapa, mesin jahite teko ndi, kabeh niki perkara donya. Mesin jahite kuwi nggih teknologi dunia, cara pengentalan kain itu pun juga harus pakai ilmu dunia, kemudian cara untuk menjahit itu pun juga termasuk ilmu dunia. Ngono kok arepe wegah karo donya, ya sebaiknya meninggal dunia dini aja. Wes selesai. Itu yang jadi permasalahan. Jadi kita ini harus apa nggih? Kalau orang dulu mengatakan think locally and think globally and act locally. Ya, kalau saat ini mungkin yang lebih cocok itu ya think globally, act globally. Jadi both of them globally. Pokoknya aneh lah ngundang wong koyo ngene iki. Sampai si ngomong dhewe ora paham iki maksudnya apa. Wis angel wis. Nah, maka dari itu niki tips yang diberikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bagaimana caranya kita ini menyikapi dunia, memposisikan diri menyikapi dunia. Bagaimana caranya? Kula cocok kalih napa sing dipun dawuhaken Sayyidina Ali. Walaupun kok nggih awake dhewe mesti kudune cocok kalih napa sing dipun dawuhaken Sayyidina Ali. Artinya ini menjadi satu prinsip yang harus kita kedepankan. Sing dipun dawuhaken Sayyidina Ali ketika menyikapi dunia, i'lam, ketahuilah, anna dunya mislu dhillika. Catat niki mbok menawa ini nanti akan keluar di ujian seleksi CPNS Blitar. Bagaimana cara menyikapi dunia? Ini kan jawabannya normatif, ya kan? Tergantung siapa yang menjawab. Tapi kalau dengan dasar yang sangat-sangat rasional, bisa menjadi ilmiah dan bisa menjadi jawaban yang betul. Bagaimana cara menyikapi dunia? I'lam, dawuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, anna dunya, sesungguhnya dunia iku mislu dhillika, padha kaya ayang-ayange awake dhewe. Semuanya pasti punya bayang-bayang. Nggih napa mboten? Kula duwe napa mboten? Enak. Mboten. Berarti dudu gendruwo utawa kuntilanak. Dunia mislu dhillika, dunia itu sama dengan bayang-bayangmu. Bayang-bayang itu punya dua sifat yang tidak bisa dipisah. Napa? Tabu'ud yang grup, buatan grup yang urud. Niki. Tabu'ud yang grup, buatan grup yang urud. Nuwun ngapunten, kula niki kadang keperucut omong lek qaf niku lahjahnya pakai qaf. Mengapunten. Niki tidak digaya niku mboten, kan memang refleks mboten lho. Karena kalau di Yaman itu qaf ya, Pak Kapolres, qaf kalau di Yaman itu dibaca G. Jadi kalau membaca ihdinas siratal mustaqim, di sana itu banyak orang yang membaca dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau mentasrif qala yaqulu niku ngomongi gola yaqulu. Nggih. Nanti lek ngucapne Coca-Cola niki Coca-Cola. Niku wong Yaman. Kalau orang Oman
itu mengucapkan jim itu dengan G. Jadi kalau mengatakan marortu tahtal asjar, saya berjalan di bawah pohon-pohon. Orang Oman gitu, Oman itu sebelahnya apa? Sebelahnya Yaman, itu Oman gitu. Niku kalau mengatakan jim itu dengan G, sehingga kalau mengatakan marortu tahtal asjar, mereka mengatakannya marortu tahtal asgar. Kalau orang Mesir mengatakan qaf itu dengan hamzah, sehingga kalau mengatakan anti qalbi, kamu adalah hatiku, dia mengatakan anti albi, kau adalah hatiku, ya albi, wahai hatiku. Terus mulai nih, pikiranmu rono terus, joblong bro. Jadi qalbi itu mengatakannya albi. Ini kalau orang Mesir. Nah kalau orang Yaman bilang jim itu dengan ya, maka boleh. Jadi kalau mengatakan jaya jiu, orang Yaman itu mengatakannya ya ayayu. Iya. Jalan-jalan itu mengatakannya jalan-jalan. Itu memang apa namanya? Lahjah gitu loh. Jadi gaya bahasa. Ya sama lah, bahasa Jawa kan juga ada semacam itu. Kediri kan peyuh ngajine sawi. Wah, mari-mari peyuh jan gila nih sing ngomong. Ora mudun-mudun. Ya ta Kediri ta? Beto kan Surabaya cek suwene rek ngajine gak mudun-mudun ket kontak enten. Ini apa beten Surabaya. Tapi lek Solo kan boten kan. Ya ampun cek nganu iki damu sangat. Boten mandap-mandap ket wau. Kok ngendikan terus itu kalau Solo. Nah kalau berbes kan dia kayak kue ki malah mudun-mudun ket kompet dene kalau ingat kok mudun-mudun. Itu kalau berbes. Ngene apa nggih? Jadi lahjah itu namanya lahjah. Hanya jim orang Yaman itu diganti dengan ya. Ja'a ya ji'u jadinya ya'a ya i'u. Makanya Pak Wali Kota rumiyin dijenenge cah nom nggih ketika saya belajar di Yaman, mangkel karo konco gitu nggih. Pripun carane kene ini bisa mengekspresikan mangkelnya tapi dia tidak terasa untuk dimangkeli, sehingga proses mangkelisasi ini tidak menimbulkan emosi. Ini saya kalau marah sama teman saya itu saya dengan kasar tapi dia tidak terasa kalau saya kasari. Yang yuk kowe. Gitu. Akhirnya kan nggak terjadi emosi dari proses mangkelisasi yang ada, ya kan? Itu jimnya diganti dengan ya, tapi jangan ditiru loh ya, asli jangan ditiru. Ini contoh gitu loh, nggak boleh ditiru. Nah pun kita kembali kemana ini tadi? Ya Allah. Dawuhnya Sayyidina Ali nggih. Ngapunten ngeten niki wis kadang morat parit kula lek ngomong. Kula saya ini 3 hari di Bawean ya. Di Bawean itu dipeleter setiap hari itu kecamatan ini kecamatan itu. 3 hari kula teng Bawean. Baru landing niku tadi siang niku baru landing. Pulang langsung ke Kediri, alhamdulillah langsung hadir di acara napa acara haulipun Mbah Kiai Iskandar di dalamnya Kiai Anwar Iskandar. Kemudian sampai maghrib terus pulang ganti baju dan ketok piye ngoten kan zinah tadi itu kan, terus berangkat sini. Jadi ini masih mau bat otak ini gitu. Jadi nyuwun ngampun nek ngomongnya ngalor ngidul pun pokoknya malam hari ini saya baru atuh dimah gitu saja. Sudah gugur tanggungan saya karena diperintah oleh panitia dan juga keluarga besar, pokoknya kalau ngomong ngoten nggih mawon. Nggih. Pokok angger-anggeran mawon wis enek 2 jam luwih niki kok. Apa meneh gak angger-anggeran niki. Jadi dawuhnya Sayyidina Ali, tagrub ya grup wa tagrub ya barud wa tabrud ya grup. Dunia itu seperti bayang-bayangmu.
bayang-bayangmu loh. Ketika kamu menjauh, yang namanya bayang-bayang ini pasti akan mendekat. Ini apa nih? Ketika kita mendekati bayang-bayang kita ini pasti akan menjauh. Nggak ada ceritanya kita punya bayang-bayang, kita menjauh, bayang-bayangnya ikut menjauh. Nggak ada kan? Atau bayang-bayangnya itu kita dekati, terus bayang-bayang itu malah justru deket sama dhewe. Ora enek. Bayang-bayang itu sifatnya semacam itu, dijauhi malah mendekat. Tapi ketika kita dekati, bayang-bayang itu selalu menjauh. Dunya padha dunya. Kamu punya keinginan yang tinggi, kamu kejar itu dunia, nggak akan ada batas finishnya. Gimana bang? Tapi ketika kamu berusaha untuk menjauh dari dunia, elingo, dunia kui selalu ngiming-ngimingi. Gimana bang? Terpancinglah kita akhirnya untuk mengikuti dunia. Sama seperti ketika dunia itu kita kejar, maka dunia itu akan menjauh dan kita akan berlari. Semakin kuat kita berlari, dunia pun juga akan berlari kencang. Milo menyikapi dunia, have fun sajalah, santai sajalah. Enek yo alhamdulillah, enek naudzubillah, nonton ke mau. Gayanya pura-pura gak gelem nonton ke mau. Makanya kadang nilai uang mulai diamplopi gayanya amboten niku dalam rangka untuk mempraktekkan gayanya menjauh, mesti amplopnya mendekat. Kok tak jenengan diteni? Gimana lagi? Ibu trik dalam rangka untuk mengaplikasikan dawe Imam Sayyidina Ali. Gayanya menjauh pasti amplop mendekat. Gayanya menjauh berkat pasti akan mendekat. Ampun iki cekap, sampun niki cekap, niki mesti ampun wonten, mesti ditambahi. Kersa niki ampun iki sedaya sampun wonten, sedaya sampun cekap, sedaya sampun kula aturaken, kula punangkan tangan, awake pun ajuran. Kula tak nyuwun pamit, boyok niki pun rasa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.